Allah berat 8.000. Nguripakan 8.000. Jadi ini pada saat itu loh, sebelum Nabi Isa, pada saat Nabi Daud itu kapan itu? Belum Nabi Musa ya? Ya kan? Sebelum Nabi Musa kan? Jadi pada saat itu loh, sebelum Nabi Daud juga, jadi ada kaum namanya kaum ya yang waktu itu ada raja namanya Tolut. Kaumnya itu Tolut itu penjajah pada mata ini gitu. Kemudian ada nabi namanya Hizgil. Falamma fasala Talut bil junudi id qalu lin nabi lam ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah gitu. Itu pengen minta diutus raja untuk memerangi gitu. Tolut, Jalut bukan Tolut. Jadi Tolut itu bukan raja orang biasa tapi ganteng, bodohnya seterok, gede, pinter. Tapi biasa, maksudnya nggak kaya. Sementara mereka kaumnya itu kaya, mereka nggak nerima. Kemudian ya singkat cerita Nabi Tolut jadi raja. Tolut jadi raja. Kemudian sebelum itu tuh sebelum Tolut diutus jadi raja itu kan kaum Tolut itu, kaumnya Tolut apa namanya nggak tahu karena nggak disebutkan di Al-Quran secara spesifik. Itu dijajah, dibunuh oleh Jalut oleh penjajah Jalut namanya. Itu banyak. Kemudian akhirnya ada nabi namanya Hizkil. Itu menghidupkan mereka lagi tuh. Kemudian pada ikut berperang melawan Jalut dengan Tolut ini. Nah, itu sampai 8.000 orang. Lebih keren kan? Lebih dahsyat. Itu ya kalau mau sembah-sembahan, ini yang lebih berhak untuk disembah. Jadi ada Nabi Hizkil di Bani Israel itu dulu namanya Hizkil ya. Itu zamannya sekitar sebelum Nabi Daud. Jadi kan gini, ada raja Tolut, kemudian Tolut menang jadi raja. Kemudian singkat cerita ada namanya ini, kemudian yang bisa mengalahkan Jalut apa siapa sih, lupa saya. Itu adalah Nabi Daud. Nah, kemudian diangkat setelah Tolut itu Nabi Daud jadi raja. Jadi Tolut dulu baru Nabi Daud. Nah, setelah itu Nabi Daud ya Nabi Sulaiman gitu. Kemudian setelah ini kesini Ibrahim ya, Ibrahim. Kemudian ya Ismail, kemudian Ishak, terus Yakub, baru masa-masa itu Nabi Isa. Faqalu, maka ngucap saporum fa inna maka saat teman Isa iku kana. Ana sapa Isa iku yubariu merasakan. Jadi ini aneh kan? Makanya harus benar nih. Kamu nanti jadi dai, jadi pendakwah, jadi ibu nyai harus bisa melogikakan ketuhanan. Artinya memberikan pemahaman yang gampang kepada umat bagaimana mengerti Tuhan, bagaimana mengimani Allah dengan baik dan ya benar, dengan bayinah gitu. Jangan cuma didoktrin Tuhan kita adalah Allah gitu. Cuman ya oke bagus, tapi harus bisa ini. Tuhan itu gimana sih yang seharusnya kita sembah? Allah itu bagaimana sih gitu. Jadi kita pertama tahu dulu Allah itu siapa. Kita memang tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa mengetahui Allah dengan melalui sifat-sifatnya. Untuk tahu itu nggak harus melihat ya. Untuk tahu juga nggak harus merasakan, bener nggak? Ya kalau kepatokannya itu repot. Iman ada surga, kata siapa kamu belum pernah masuk? Ya kan repot ya. Punten. Cima itu enak, kata siapa? Kamu belum pernah merasakan? Bohong kamu kan? Nggak bisa gitu kan? Nah itu ada sifat yang bisa ini. Maka kita mengetahui Allah itu gampang, tahu sifat-sifatnya tahu. Nah itu maka nanti mudah menjelaskan. Saya kalau pun umpamanya ditakdirkan debat sama kafir, siap saya. Sama orang Kristen itu siap. Yang mau pakai dalil sama mau pakai logika siap.
gampang kok untuk ini Tuhan itu mendefinisikan ya kan, ini kan Tuhan itu ya, untuk disebut Tuhan itu gampang, kita bisa menjelaskan gampang banget. Mana deh? Al-akma ing wuto asal. Jadi wuto asal itu buta dari lahir. Kamu atau ada bayi lahir tahu-tahu sudah buta. Itu namanya akma. Wal abrosolan apa? Belang. Penyakit belang. Wong kang belangan, wong kang penyakit belang. Abros. Kola, ini kenapa di apa istilah abros dan agmah itu ada dan tenar di zaman Nabi Isa, karena waktu itu memang namanya kaum Isa itu ngengkel bener, maka Allah berikan adab itu abros itu penyakit menular yang wabah gitu yang itu masif, sehingga jadi istilah baros abros itu dari sana. Itu kan memang ya kayak inilah, kayak di zaman apa itu yang namanya Nabi Lot itu adalah sodomi gitu ya di kaumnya gitu. Apalagi jadi yang tenarnya gitu. Kemudian kalau Nabi Musa malah Fir'aun itu mengalami sampai berapa 17 apa 16 itu peristiwa itu, mulai dari air jadi darah, belalang, kodok, kemudian semacam-macam itu banyak itu. Makanya kalau ada belalang Fir'aun kan ada suka belalang ya atau kodok gitu. Itu memang zamannya Fir'aun waktu itu. Ngeri itu, peristiwanya ngeri itu di zaman Fir'aun. Tapi gebloknya Fir'aun itu yang baru ketika ditenggelamkan ya dia udah tobat-tobatan itu dah. Qala dawu sapa ba'dul ulama fa jirjisu, jirjis ya, pakai hak apa pakai jim, fajirjisu ya, jim ya. Maka utawi Nabi Jirjis iku aulalu dan ulu utama bidzalika kalan kaunu ma'budan li'annahu kana sabta Nabi Jirjis iku tobaho masak sopo dan masak tubiho dan masak sopo Nabi Jirjis wa rikolan dan apa ya dan bakar sopo Nabi Jirjis Tuma khoroja nuli metu sopo Nabi Jirjis minal matbakhoh saking dapur saliman hale selamat. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjelaskan, tapi saya tidak akan perlafat lah gitu ya, tidak. Beberapa yang mungkin saya perlu komentari, perlu syarahi. Nanti harapannya yang umpamanya dari lafat kamu yang tanyakan, baik dari Dendi maupun dari mahasiswa atau dari hal-hal yang keluar dari konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu makna syahadatain. Jadi ini yang harus